warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari MAN 1 Kota Malang, kelas 10 MIPA 2 kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berupa video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bab 6 mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Aulia Ramadina absen 8, Muhammad Maula Rizky absen 17, Naila Rahma Cahyani absen 25, Nisa Maulin absen 26, Rahmadani Syahda absen 27, Rifna Aulia absen 28, Rian Aditya Syahreza absen 29, Solihatun Maulida absen 30, dan Syafira Nur absen 32. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai ancaman integrasi bidang militer maupun non-militer, kemudian ancaman bidang IPOLEK Sosbud Hankam, dan juga peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Adapun tentang materinya, silahkan menyimak. Ancaman terhadap integrasi nasional. Indonesia berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Posisi silang yang diberikan oleh Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain: yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah penduduk jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. 7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Kemudian, dengan demikian, maka posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Berikut merupakan uraian secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, baik berupa militer maupun non-militer. Dan militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer terhadap integritas nasional dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dalam negeri dan di luar negeri. 1. Ada ancaman militer dalam negeri. Ancaman militer dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datanya bersumber dari pihak internal atau dari dalam negeri. Bentuk ancaman ini harus diwaspadai karena bisa muncul kapan saja tanpa ada tanda-tanda. Bisa dalam skala kecil seperti konflik masyarakat biasa atau dalam skala besar. Contoh ancaman militer dalam negeri. Yang pertama adalah disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya ada upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain yang ekstrim atau tidak sesuai kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Yang kedua ada ancaman militer luar negeri. Ancaman militer luar negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal atau dari luar negeri. Contoh ancaman militer luar negeri. Yang pertama ada pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Yang terakhir ada pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain.
Ancaman bidang non-militer. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang tidak bersifat fisik, karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dan globalisasi. Globalisasi adalah sebuah proses menyebarnya nilai kebudayaan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Globalisasi bisa berdampak positif dan negatif terhadap suatu negara. Contoh ancaman non-militer seperti pengaruh gaya hidup yang kebarat-baratan, berlebihan dalam penggunaan produk luar negeri, dan sebagainya. Subbab B. Ancaman bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan negara. Ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan negara Indonesia dibangun berdasarkan teori, pemikiran, dan kebijakan yang terkemuka dan berkembang di dunia. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Ancaman negara di bidang ideologi adalah masuknya paham komunisme dengan segala perubahanannya dan liberalisme, atau paham kebebasan yang mengancam ideologi negara Pancasila. Akibat dari ancaman ini disebabkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa yaitu Pancasila. Hal tersebut mengakibatkan perilaku masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu contoh ancaman di bidang ideologi adalah munculnya GAM. GAM merupakan satu organisasi separatis yang pernah ada di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Konflik tersebut dipicu oleh adanya perbedaan keinginan antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka, sehingga para aktivis GAM ingin memisahkan dari NKRI. Yang kedua yaitu ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Ancaman dari luar dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik berupa intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Ancaman yang bersifat non-militer ini dimaksudkan agar sebuah negara merasa tertekan dengan tindakan tersebut. Contoh ancaman politik dari luar negeri yakni selama Perang Dingin, Amerika Serikat selalu mencampuri urusan negara lain, termasuk Indonesia. Untuk menghadapi ancaman integrasi politik di Indonesia yang bersumber dari luar negeri, diperlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer. Ancaman dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan yang berbentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang berkuasa. Contohnya yaitu politik berdasarkan SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan, serta politik identitas yang sangat menguat pada Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017. Diskriminasi SARA dan identitas dimanfaatkan untuk keuntungan politik semata, padahal politik SARA mengancam keutuhan keluarga, masyarakat, dan juga negara. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Saat ini ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Globalisasi perekonomian merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi. Hal ini terjadi karena sudah tidak adanya rintangan berupa batas teritorial negara. Jadi setiap negara bebas untuk masuk ke negara lainnya. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi hilang. Dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional semakin erat. Yang keempat yaitu ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri.
adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri, memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang terakhir, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertama, ada agresi dan invasi. Suatu negara yang melakukan agresi terhadap negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Invasi merupakan bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua ada pelanggaran wilayah. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah, baik itu laut, udara, maupun daratan Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah luas dan terbuka sangat berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Yang ketiga yaitu ada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merusak kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Kemudian yang keempat, sabotase dan spionase. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase sehingga harus dilindungi oleh segenap bangsa. Kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan suatu dari negara lain. Kemudian, aksi teror. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan cara menebarkan rasa ketakutan yang berlebih hingga menimbulkan korban tanpa mengenal rasa berkemanusiaan. Kemudian, ancaman keamanan laut dan udara. Kondisi geografis Indonesia meliputi wilayah perairan dan udara yang bisa dilalui transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Hal tersebut tentu akan berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Dan yang terakhir ada konflik komunal, yaitu gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antar kelompok masyarakat itu sendiri. C. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta akan timbul jika kita memiliki kesadaran. Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Konsep atau makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas atau rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Peran serta dan kesadaran masyarakat mempunyai makna bahwa individu harus mempunyai sikap dan perilaku dari yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, dan sebagainya. Kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Keempat, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. Kelima, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Keenam, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketujuh, memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. Halo teman-teman, bagaimana? Menarik bukan materi yang kami sampaikan? Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Maafkan jika kami ada kesalahan dan kekurangan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah.
Saya, Wakil Komanda, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.